Malam ini kita dapat bersilaturahim, berkumpul dalam rangka silaturahmi dan talab ilmu. Mudah-mudahan langkah al-mukarramin wal mukarramat semuanya yang dekat maupun yang jauh. Abah Haji Dolah di dia calik nak cekap nganggo saja dah Abah Dolah. Ini paman saya dari Tungkal, Jambi. Alhamdulillah bisa bertemu. Yang kita hormati Bapak Profesor Dr. Haji Nin Nasruddin, Ketua STAI sekaligus Purek UIN Sunan Gunung Jati, para tokoh masyarakat, hadirin rahimakumullah. Pembukaan sudah dilaksanakan pada hari Rabu mengikuti taklimul muta'alim mabtudi'a fil arbi'a tamma. Kalau dimulai hari Rabu insyaallah selesai. Yuk kita mulai dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Di pesantren Az-Zainiyah ini sejak mulai berdiri tahun 78 setiap bulan Ramadan melaksanakan pengajian. Menurut orang pesantren disebutnya pasaran, Prof. Pasaran. Bukan berarti barang pasar, bukan. Geus kitu we ti dituna susah nolakna wa Kiai Alison pasarannya lah. Artinya pengajian yang diselesaikan dalam beberapa hari, selesai satu kitab. Ada yang ilmu nahu, tafsir dan lain-lain. Itulah keikhlasan ulama. Keikhlasan ulama, saking ingin memperbanyak lagi ulama. Karena alfiyah kalau dikaji biasa rata-rata 3 tahun, tapi di dalam bulan Ramadan bisa cuma 10 hari. Pesantren Az-Zainiyah ini sejak mulai 78 sudah melaksanakan pengajian Ramadan 20 hari. Yang dihatamkan biasanya kitab Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait, ilmu tata bahasa Arab, nahwu, syarab. Yang kedua adalah Jauhar Al-Maknun, ilmu sastra, ma'ani, bayan, badi. Yang ketiga adalah Sulamul Munawwaraq, ilmu mantik. 5 tahun yang lalu, kurang lebih tahun berapa ya, tahun 2007 2006, ada yang minta ingin belajar Al-Hikam. Saya katakan saya sendiri nggak bisa, bukan ahlinya saya di bidang itu. Maka dengan niat belajar saya mengkabulkan permintaan
sama aja dengan takrib kan. Sa'alani ba'dul asdiqo gitu. Sebagian teman-teman ada yang minta, walastu ahla, saya bukan ahli, tetapi karena tetap diminta ya coba-coba aja. Dimulailah 5 tahun yang lalu mengambil tempat di Az-Zainiyah 2 Prop, di Caket Kampus Profesor di Kampung Cibitung Limus Nunggal. Kalau nanti jembatan jalurnya sudah selesai, itu cuma 4 kilo dari kampus. STAI Sukabumi. Saya bawa santri dari sini 50 orang. Nuka hitung gede awakna lah. Yang sudah disebut santri kelas besar. Dimulailah sekali, 2 kali, 3 kali. Ternyata bukan hanya santri di sini, banyak ustadz-ustadz yang ikut. Hitungan banyak, lebih dari 10 gitu. Nambah lagi. Akhirnya tempat di sana ndak cukup. Kembali lagi di sini tempatnya. Tahun kemarin dimulai kurang lebih dengan santri di sini yang besar sekitar 500-an. Ternyata tahun ini juga saya tidak menduga akan banyak yang memerlukan. Ya, itu ceritanya begitu aja. Jadi nggak ada hebat-hebatan, nah, biasa lah ala santri. Coba baca kitab sebisanya. Niatnya belajar. Saya tidak bermaksud menggurui. Saya orang bodoh. Bodoh bukan berarti tidak punya ilmu sama sekali, tetapi kurang ilmu. Ibadah saya masih jelek, hati saya masih kotor. Jadi dalam Al-Hikam ini Pak Jejen bukan guru, tetapi teman aja, teman ya, sharing aja. Saya husnudzon di antara hadirin banyak yang ilmunya lebih tinggi daripada saya, apalagi di bidangnya masing-masing. Apa sih tujuannya ngaji Al-Hikam? Ingin belajar ibadah. Judulnya itu ya, bukan ingin disebut kiai hebat karena sudah ngaji hikam. Bukan. Ingin belajar ibadah, karena ternyata ibadah itu sulit. Kalau sekedar gerakan dan bacaannya dalam sholat nggak terlalu sulit. Yang sulit apanya? Awal waktunya, berjamaahnya, khusyuknya. Ayo, siapa yang berani mengatakan mudah? Kalau gerakannya ndak sulit, bacaannya ndak terlalu sulit, tapi istiqomah awal waktu, berjamaah di masjid. Indonesia belum berhasil. Sudah 700 tahun Islam di Indonesia, belum berhasil. Kabupaten Sukabumi saja punya masjid jame kurang lebih 5020. Mencari masjid yang subuhnya penuh seperti Jumat sulit. Mungkin di daerah Al-Mukarram sama atau beda dengan Sukabumi? Ya sama. Nah ini siapa yang berani nepuk dada? Siapa yang berani mengaku aku sudah jadi ilmuwan hebat, berhasil? Di kognitif lumayan, di pengetahuan, di ngomong oke, tapi di pengamalan. Buktinya Indonesia subur tapi belum makmur, kaya tapi masih sengsara. Penyebab utamanya lemah takwa. Kenapa lemah takwa? Karena kalah oleh nafsu dan kalah oleh setan. Nah, ngaji hikam itu mengkaji kunci-kunci
teknis, melawan nafsu dan melawan setan. Di situ. Jangan menganggap hikam kitab para wali ceuk saha. Bukan. Hikam itu kitab kumpulan hikmah-hikmah. Hikmah itu filosofi, hikmah itu pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu. Disusun oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pengalaman beliau di dalam mengolah diri punya pengalaman, karena pengalamannya penting ditulislah oleh beliau, dibaca, difahami oleh ribuan jutaan umat Islam di dunia, dipakai, berhasil. Ini harus diperbaiki image bahwa hikam ada hikam itu yang anti, karena hikam dianggap kitab anti dunia yang mengajak umat mundur, tidak mendorong pada kemajuan. Benarkah itu Pak Jejen? Ya, jujur saya mengatakan dari kelompok kami, kelompok ulama, ada ulama yang kalau ngaji hikam pembahasannya itu jadi anti dunia, menjelek-jelekan duniawi, menjelek-jelekan kemajuan. Padahal saya buka dari 1 sampai 292 tidak ada hikmah yang menjelekkan dunia. Jadi bukan kitab hikamnya yang menjelekkan, ustad yang membahasnya. Sabab amek aya nu beunghar tara mere wae gitu. Eta teh mimiti nama saya nyawar aja. Kiai ndak senang ada orang kaya ndak mau memberi sama dia, maka hikam ditembak-tembakeun ka si eta. Ya mohon maaf nih santri pribumi mengalah dulu ya. Silakan di luar, di belakang belum dikasih kap. Saya menduga tempat seluas ini cukup 30 kali 9 meter. Kurang deh, prop kurang. Adik-adik kan itu lah. Ya, orang masang tena we tambihan. Baik. Katanya hikam itu kitab yang sangat sulit dipahami, ceuk saha. Paneta teh pengalaman jelema. Mun pagawean malaikat diberi ku jalema bener hese pagawean jelema. Tong sok dihese-hese. Ya. Artinya walaupun tidak semuanya daruri, ada yang nadori yang perlu pakai otak ada. Ini saya rubah image di mana-mana. Di UIN Bandung, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, image terhadap hikam. Bahkan di Malaysia ada satu negeri 9, distrik Nilai, kabupaten Nilai, muftinya melarang ngaji hikam. Gara-gara ada ustadz yang membahas hikam menjelek-jelekan pemerintahan. Tidak ada 292, tidak ada. Semuanya hikmah dalam hikam ini ibarat kunci satu peti. Seseorang mau bengkel mobilnya punya kunci satu peti. Ada 292 kunci. Kalau mau buka baut 12, ambil kunci 12. Membuka baut 10, ambil kunci 10. Membuka baut 22, ambil kunci 22. Pak Jajan lumayan tahu soal kunci karena bekas kenek ya. Jadi ini adalah manuver Kang Haji. Ketika menghadapi masalah begini pakai hikmah nomor sekian, menghadapi begini pakai hikmah nomor begini. Karena itu saya buka tidak hanya untuk ulama, yang bukan ulama pun monggo. Abdi mah teu bisa kitab gundulna Pak, gondrongna. Saya nggak bisa gondrongnya, ngadengekeun we lah.
bisa jadi nangkep yang tidak pakai kitab lebih cepat daripada yang pakai kitab. Mohon maaf nih ya, jangan belah bambu, semua berpotensi ya. Kita dijebak dengan kata-kata sahapi guruana hikam ayeuna mah tiba heula ge ai kedol mah moal bisa benar. Insyaallah. Jadi buang putus asa, justru ini kunci sukses. Al-hikam adalah kunci sukses. Sukses di bidang ma'rifat, sukses di bidang ibadat, sukses di bidang ekonomi, sukses di bidang politik, sukses di bidang budaya, sukses di bidang apa dia kunci. Ya. Tuh, ya kumaha rada robah pikirannya. Dulu hikam dianggapnya ini kitab sangar keung nyabak negituan. Hormatnya saya hargai, tapi putus asanya perlu diperbaiki yo supaya confident, percaya diri. Apakah orang seperti kita mampu memahami hikam? Kurang tarik canwani mampu gitu. Jeung teu mampu aduh gimana lain tawadu bisi tawaduk ke tawadu mah lain kitu berjuang nunya belajar nunya mah diajar henteu naon henteu abdi mah teu aya pangabisa memang teu bisa jangan begitu, mampu insyaallah. Insyaallah ada yang tahun kemarin ikut ada ya, ini banyak yang ikut tahun kemarin. Yang deh ning saya bisa hikam jadi bisa bangganya itu pengersa Haji Alison saya. Ternyata sekarang sudah banyak orang yang berani membahas hikam dengan benar. Lain hikam tubruk, hikam tubruk. Sebelum saya mulai, saya ingin mendengar sekapur sirih ya berapa menit lah dari beberapa kawan saya ini, komentar beliau-beliau tentang pengajian hikam di sini. Antara lain saya mohon sahabat saya Bapak Profesor Dr. Din dalam kapasitas Ketua STAI, sebab saya muridnya nih, saya alumni S1-nya dari situ, S2-nya baru daftar. Kenapa Pak Jejen yang Ketua Umum MUI Syuriah NU, perumus nasional, pembina internasional kok mau belajar? Hidup itu belajar. Orang yang ingin maju harus mau belajar. Jangan gengsi kalau belajar di mana saja. Saya mau belajar. Dididik oleh siapapun. Enak. Nah, yang kedua nanti dari Banten sudah hadir Pak Haji Tata, Ustadz Rojak dari Banten sudah hadir belum? Mana? Belum, masih di perjalanan, tidak apa-apa. Lalu sekelumit dari adik saya ini, saya punya adik jadi Ustadz dan pengamal tasawuf juga, Al-Mukarram Ustadz Cecep, mewakili Sumatera nanti. Sekelumit aja Ustadz, ya bangga saya. Sudah sering kesini baru sekarang? Baru sekarang? Wah, umur berapa nih? 40 tahun, 46 tahun. Leluhurnya dari sini, neneknya orang sini, seuyut dengan saya. Tapi neneknya berkelana dulu zaman baheula 60 tahun yang lalu ke Singapura, dari Singapura ke Sumatera. Bermukimlah di Tungkal di sana. Ketika saya diundang ke Palembang beberapa kali, saya sengaja ingin menemui saudara saya. 40 tahun gak ketemu. Alhamdulillah saya susul, bangga saya karena sama-sama jadi ustadz, ngurus santri, jadi mubalik juga, dan pengamal tasawuf tarekat juga sama-sama. Belum lama Syekh beliau wafat, Syekhil Haji Ali. Semoga dilimpahi rahmat oleh Allah. Al-Fatihah.
ayahanda beliau Haji Abdullah dan kakandanya adalah kakanda apa bibi Haji Harom lah bibi ya. Untuk Priangan Timur saya mohon sekelumit pangersa kasepuhan.